Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi mala'a quluba awliyaihi bimahabbatih wa ikhtassa arwahahum bi syuhudi 'azamatih wa hayya asrarahum lihamdi a'ba'i ma'rifatih. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulikan nabiyyil ummiyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan dawuh-dawuhnya Sayyidina Syekh Abil Hasan Asy-Syadzili qaddasallahu sirrah wa radhiyallahu an. Sekarang menginjak bab iman. Iman, kalau rukun iman kita hafal semua, ya. Tetapi iman menurut perspektif para wali itu seperti apa, ya? Para sufi itu. Beliau dawuh qala rahimahullah, antashhada awaliyataka bi awaliyatihi wa akhiriyatika bi akhiriyatihi wa dhahiriyataka bi dhahiriyatihi wa batiniyatika wa batiniyataka bi batiniyatihi. Nah ini, ya. Jadi kita ini betul-betul menjadi mukmin sejati ini. Nah ini mukmin yang mencapai satu puncak keimanan apabila, lah ini, hendaknya engkau bersyahadat, engkau menyaksikan apa? Awaliyataka, keawalanmu itu, ya. Awalanmu itu berarti dari tiada menjadi adamu itu biawaliyatihi, karena maha awalnya Allah. Ini kalimat ini luar biasa untuk menerjemahkan wal awwal wal akhiru wal zahiru wal batin. Seluruh, ya, dialah yang maha awal, maha akhir, maha zahir, maha batin. Kalau kita memahami asma Allah ini dalam penghayatan cara pandang, pemikiran, akal, qalbu, sir kita, nah, maka kita akan menemukan ini. Hendaknya engkau menyaksikan bahwa keawalanmu itu disebabkan semua oleh keawalannya Allah, kemaha awalannya Allah. Maha awalnya Allah itu yang bagaimana? Maha awalnya Allah itu tidak ada yang mengawali. Nah itu, al-awwalu itu tidak ada yang mengawali. Artinya begitu. Kalau Allah tidak ada yang mengawali, ini maksud dari Syekh Abil Hasan adalah seluruh cara pandang kita haruslah disebabkan oleh Allah. Ya, itu. Apa saja, setiap detail-detail yang kita lakukan, setiap kata-kata yang kita ungkapkan, setiap gerak-gerik batin kita, Allah yang penyebabnya. Bukan
oleh rangkaian sebab akibat yang mendahului kayak gitu. Bukan. Itu kalau itu logika filsafat boleh begitu. Yang menyebabkan angin ini apa? Oh, karena ada unsur ini dan unsur itu. Unsur itu, unsur ini karena apa? Oh, karena begini, karena ruang waktu ini. Bagi para sufi tidak. Ini angin kok di sini. Dari mana ini? Hai angin, gitu ya. Jawab angin, dari Allah. Dari Allah, bukan dari laut, bukan dari gunung, bukan. Dari Allah. Itulah yang disebut awaliyataka bi awaliyatihi. Angin berhenti, Anda berhenti bicara, bahkan ada orang yang berhenti hidupnya, ya karena Allah sudah titik. Bukan karena, oh ini tadi penyakitnya begini, rangkainya ini, sampai akhirnya nggak tertolong, sampai, enggak. Allah. Ini adalah cara pandang hakikat. Jadi, kalau kita pernah mengenal apa yang disebut, ya barangkali kita pernah mendengar juga tentang wahdatul wujud. Itu isinya apa sih itu? Wahdatul wujud itu isinya adalah wal awwal wal akhir wal zahiru wal batinu. Udah. Kalau Anda faham itu dan Anda betul-betul maklum di wal awwal wal akhir wal zahir wal batinu, baru Anda akan faham apa yang disebut wahdatul wujud. Lalu diurai bagaimana saya mengimani itu, antasyhada awaliyataka bi awaliyati wa akhiriyatika bi akhiriyataka bi akhiriyati. Ya wis, kabeh ini ya akan kembali seperti apa yang pernah saya sampaikan, bahwa semua ini adalah minallah. Ya dari Allah kabeh. Dari Allah. Dan ilallah menuju Allah. Billah, ya bersama Allah. Bersama seluruh af'al, asma, sifat, zatnya Allah semua. Lalu ketika kita menyadari itu, oh hidup ini hanyalah lillah, hanya bagimu Allah. Sudah tidak ada alasan lain. Hidup untuk Allah itu tidak ada alasan. Kalian tumpuk sejuta alasan untuk tidak lillah, gagal pasti. Ya, pasti gagal. Nah, ini benar-benar nanti kita ini beriman. Nah, lalu wama ba'dal iman illal yaqin. Enggak ada setelah iman itu kecuali yakin. Udah. Kita yakin. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya. Nah ini. Wa qala rahimahullah ta'ala khamsun. Ada 5 ini, ayo kita ingat-ingat 5 ini. Malam yakun min hunna fihi syai'un. Siapapun yang tidak ada di balik 5 ini, ya, fala imanalahu. Loh, enggak, imanmu ini ya iman-imanan, kira-kira begitu. Iman yang hakiki, ya. Kalau orang la ilaha illallah, la ilaha illallah, ya iman. Tapi yang iman yang hakiki ini ada nggak dalam diri kita? Bismillahirrahmanirrahim.
Fala imana lahu. Satu, at-taslim li amrillah. Berserah total pada perintahnya Allah sudah. Nah, berserah ini, kata-kata berserah ini bertingkat-tingkat. Tingkat paling awal namanya tawakal. Aku bisa tawakal loh. Masih ada lagi setelah tawakal. Wa ufawwidu amri ilallah. Aku serahkan seluruh perkaraku ya Allah padamu sudah. Itu tafwid. Setelah tawakal ada tafwid. Baru istislam. Ya, setelah tafwid baru istislam. Itu sudah nggak mikir masa lalu, masa kini, masa depan. Mungkin ketika tafwid masih memikirkan ya Allah masa laluku dan masa depanku aku serahkan. Masih terbayang masa lalu dan masa depan. Tapi kalau istislam, mustaslim, itu sudah nggak mikir itu. 1 jam yang akan datang gimana? Nggak ada. 1 jam yang akan datang apa? Ya Gusti Allah. Yes. Kemarin semuanya yang kemarin Gusti Allah. Semua darimu Allah. Jadi jangan sampai kita itu berpikiran yang disebut ilallah menuju Allah itu kayaknya jauh nanti di sono tuh Gusti Allah. Tidak. Ya, bukan di sono jauh itu baru Gusti Allah, bukan. Kemanapun engkau menghadap, ya wis Allah itu. Fa inama tuwallu fa thamma wajhullah. Itu namanya ilallah. Jadi kalau Anda menyebut ilallah, itu jangan pernah bicara jarak. Jangan pernah bicara ruang. Jangan pernah bicara terpikirkan waktu. Ya. Ya Allah, aku menuju kepadamu, kayaknya Allah kok aduh banget di sana. Lah ini apa ini? Itu berarti jarak, berarti zaman. Padahal Allah itu nggak berjarak dan tidak berzaman. Nah ini harus dihapus nih ya. Kalau pernah begitu ya pokoknya dihapus. Kalau dulu-dulu begitu ya dihapus, pokoknya tidak begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Waridha biqada'illah. Nomor 2 ridha. Kalau disebut orang mukmin sejati harus ridha terhadap qadanya Allah. Ya, Allah itu merencanakan. Sampai Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ya Allah, kalau engkau memang kelak menakdirkan aku masuk neraka, aku pun ridho. Beliau sudah mengatakan begitu. Mohon ya Allah, kalau tohpun aku harus berdoa, mohon nerakaku nanti adalah semoga seperti apinya Nabi Ibrahim. Beliau hanya berdoa begitu. Ini ya ridho itu kalau sampean ya Allah aku ridho terhadap qadhamu yang kayak apapun. Kalau sampean ridho, mana ada ridho dalam neraka itu, mana ada? Ya, ada nggak ridho kok dijegurin rokok, dimasukin neraka? Nggak ada. Ini ke depan ini kok banyak nih cobaan ini. Ridho. Cobaan itu akan berubah menjadi nikmat, bukan menjadi azab kalau Anda ridho.
Karena dalam ridho tidak ada azab. Nah, itu yang digarisbawahi dulu. Sebagaimana tidak ada ridho di dalam neraka. Jadi Robiah Adawiyah, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, para sufi ridho kalau Allah menentukan dia di neraka, karena beliau semua tahu dalam ridho pasti tidak ada neraka. Sebagaimana tidak ada azab di dalam surga. Tidak ada azab di dalam surga, itu tidak ada. Jadi ridho terhadap qadanya Allah, ya wis ridho. Ridho itu ridho. Yang bakal terjadi aku sudah ridho, harus begitu. Jangan yang sudah terjadi saja. Maka seluruh rencana baik kita, seluruh proses-proses yang kita lakukan hanyalah tanda-tanda. Tanda-tanda apa ya? Tanda-tanda memang qadanya Allah pada kita itu menjadi tertulis di Lauhul Mahfuz ahlul jannah misalnya. Tandanya apa? Ya tandanya Anda ridho, Anda taat, Anda berdoa, Anda ini. Pokoknya jangan sampai memposisikan Allah sebagai akibat Anda. Tuhan, akibat doaku engkau akan begini, akibat ikhtiarku engkau akan begini. Itu namanya bukan mukmin sejati. Ya. Itu bukan mukmin sejati. Allah gak pernah menjadi akibat. Abadan abada, selama-lamanya Allah gak pernah menjadi akibat. Kenapa doa ini berat? Ya, orang berdoa tapi berat. Ya Allah, ya enggak sih ya Allah. Ya gitu, tiba-tiba. Itu sama dengan seakan-akan keinginan Anda ini akan mengakibatkan qadanya Allah. Padahal gitu ya, qadanya Allah itu mendahului seluruh kehendak, kreativitas, ikhtiar para hambanya. Ya udah. Karena itu Allah tidak pernah menilai sebuah perjuangan, tidak pernah menilai menang dan kalah. Ya. Yang dinilai benar dan ridho nggak menjalankan ini tadi. Itu aja. Nah, dengan begitu hidup ini nggak usah khawatir. Kalau nggak khawatir berarti langkah kita ini gagah banget. Langkah itu gagah banget. Ya, nggak ada ceritanya jangan-jangan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga, wa tafwid ila amrillah. Ya, paling tidak kita harus bisa tafwid. Kalau nggak bisa taslim, ya tafwid. Jadi Allah itu memiliki apa yang disebut alam amar. Alam amar. Ada alamul khalqi, ada alamul amri. Alamul amri berkaitan dengan seluruh aktivitas spiritual, ruhaniyah, batiniyah, itu alamul amri. Karena itu ketika di Al-Quran, salah satu asbabun nuzul kan para sahabat ada yang bertanya apa itu ruh, turun ayat kulir ruhu min amri rabbi. Katakan bahwa roh itu
berasal dari alam amar Tuhan. Alam batiniyah yang diciptakan oleh Tuhan. Itu alam amar. Lah, kalau alamul khalqi itu alam nyata ini, alam semesta. Ya, langit, bumi kan tampak, ada waktunya, ada ruangnya, ada perubahan-perubahan yang secara evolutif terjadi. Itu alamul khalqi, alam ciptaan. Jadi alam zahir. Nah, maka ketika kita menyerahkan sepenuhnya kepada alam amar Tuhan, alam amrillah, seseorang tidak akan pernah merekayasa. Contoh ini misalnya gitu. Aku ini ingin tobat. Ya, tobat. Tobat itu alam amar, dari alam amar sampai alam batin. Tobat itu. Tiba-tiba muncul di sini. Tobatku nanti begini, begini, Allah mengampuninya nanti seperti ini, seperti itu. Gitu. Orang suka begitu kan ya. Bahkan orang pun suka memproyeksikan di dalam pikirannya itu soal khusyuk. Khusyukku nanti kayaknya begini deh, gitu ya. Itu berarti kita tidak mengenal amrullah yang sesungguhnya. Bagaimana wujud khusyuk, rasanya khusyuk, nuansa khusyuk, ya biar Allah sudah. Serahkan aja pada Allah. Bahkan kita ini sering berdoa, ketika berdoa, kebetulan seseorang punya problem, lalu mikirnya, kayaknya solusinya nanti begini loh Tuhan. Ini jalan keluarnya begini, nah baru beres Tuhan. Nah, ini nggak pernah bertawakal, nggak pernah berserah diri atas doa kita. Nggak tahunya kita mikir, kita ajari Allah. Nah, iman kita di mana nih? Katanya kita yakin dan beriman pada Allah. Kok masih ngajari Gusti Allah? Ya, ini pelan-pelan, ya pelan-pelan kita hayati. Wih, hari ini aku bisa nih. Besok jeglek tiba-tiba. Ya, waduh, aku kok kepenginnya Tuhan begini lagi ya. Gitu. Cepat-cepat istighfar, astagfirullahaladzim ya Allah. Serahkan engkau. Karena manusia sekali lagi tidak mengerti, tidak tahu kebutuhannya. Kebutuhan lahir kita saja kita ini nggak ngerti sebenarnya. Kita hanya tahu indikasi-indikasi tentang kebutuhan. Oh, kebutuhanku makan itu sekian liter sehari. Hanya indikasi itu sebenarnya. Apakah betul yang membuat Anda sehat, kenyang, itu adalah nasi dan lauk pauk itu tadi? Manusia yang dilihat hanya itu. Dia nggak lihat tentang unsur-unsur alam yang lain yang sebenarnya mendukung kekuatan dan kekenyangan Anda yang nggak tampak. Taunya nasi doang. Satu piring, gitu mikirnya. Buktinya apa? Ada orang 41 hari nggak lapar sama sekali juga ada, ya kuat, ada. Itu artinya bukan karena nasi itu yang bikin kenyang. Ada yang sekian tahun nggak pernah makan, ada. Nah, nih. Jadi kita ini nggak ngerti nih sebenarnya kebutuhan kita yang apalagi yang batin. Yang batin. Contohnya apa? Kita ini pengennya ya kita merasa punya butuh swarga.
Nah, surga itu untuk banget. Dan diam-diam manusia itu menghayal tentang surga. Surga itu begini bentuknya, warnanya begini, nuansanya begini, rasanya begini. Padahal seluruh khayalan kita tentang surga tak satu pun muncul besok di surga. Karena itu ya jangan pernah membayangkan surga. Ya pasti batal bayangan kita tentang surga. Ini hubungannya dengan suasana nuansa ukhrawiyah. Makanya Rasulullah menggaris mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Enggak pernah terbayang pun sedikit pun oleh mata, karena yang pernah terkhayal itu pasti pernah terbayang oleh mata. Enggak pernah terdengar telinga, karena manusia memblokir khayalannya dengan suara, nuansa, keindahan suara. Dan wala khatara ala qalbi bashar. Yang muncul di dalam benak paling dalam di sini. Manusia suka muncul dalam imajinasinya, dan itu juga tidak akan pernah ada besok di surga. Serahkan saja wujud surga seperti apa, nuansa surga, serahkan pada Allah sudah. Gara-gara orang suka menghayal surga, maka orang merasa paling swargo. Wah, gua ini loh paling ahli surga, lu belum lo. Itu. Ini goro-goro ya suka menghayal surga. Bahwa indikasi di surga, di sana nanti ada bidadari, ada makanan, ada sungai, itu iya. Tapi seluruh khayalan Anda tentang an-nahr, sungai di surga, tidak pernah seperti apa yang Anda khayalkan. Salsabila itu kayak apa? Enggak bisa. Apalagi bidadari. Nah, itu maksudnya apa? Agar kita tidak menjadi materialistik, hedonis di balik ibadah kita. Nah, jadi seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tawakkul 'ala Allah. Taslim, ya kalau nggak bisa taslim, tafwid. Kalau nggak bisa tafwid, ya tawakkul. Berserah diri pada Allah. Tawakal ini, jadi begini, seluruh hasrat, kehendak, tekad kita, ya Allah, aku serahkan padamu Allah. Aku tak ikhtiar saja. Sebelum ikhtiar, aku sudah harus tawakal. Karena apa? Karena ikhtiar itu didahului oleh apa yang disebut al-azmu, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau kamu punya tekad, tekad itu kan belum berikhtiar, baru tekad. Jadi tawakal itu sesungguhnya mendahului ikhtiar. Ya. Jadi begini, loh itu zaman Nabi kok ada sahabat ditegur Nabi gara-gara nggak mencincang untanya dengan alasan tawakal. Itu maksudnya begini loh. Orang yang benar-benar bertawakal pasti ikhtiarnya sangat bagus. Wong nek tawakale jelek, ikhtiarnya juga jelek. Wes itu coba ditelitilah secara psikologis. Orang kok ikhtiarnya buruk, itu sebenarnya karena tawakalnya buruk. Tawakalnya ya setengah-setengah ya antara tawakal dan ragu-ragu kalau Gusti Allah. Itu biasanya nanti ikhtiarnya jelek. Maka jangan sampai begini, udahlah kita usaha yang keras ya, ntar kalau gagal mentok baru tawakal. Itu salah kaprah bisa.
Ya, salah itu. Tawakal dulu, baru berikhtiar. Kalau tawakal itu di sini, di kolbu kita tempatnya. Ya, ikhtiar tempatnya di akal, pikiran, dan fisik. Udah, jangan dicampur aduk. Tugas, kalau hati kita sudah berserah diri pada Allah, maka akan tumbuh nurut tawakul adalah ihsanul ikhtiar, bagusnya ikhtiar. Kenapa? Bagaimana aku tidak bagus ikhtiar, sedangkan aku sudah menyerahkan semua ini kepadamu Tuhan. Ya, nih. Jadi jangan sampai beralasan. Banyak orang beralasan ikhtiar, nanti kalau sudah ini seakan-akan ikhtiar itu sebagai sebuah jembatan menuju tawakal. Enggak, tidak, itu harus jalan bareng. Ikhtiar itu wilayah lahiriah kita, dan seluruh yang tersembunyi di balik perintah dan larangan Allah di Quran maupun di hadis itu adalah wilayah ikhtiyariyah. Allah memerintahkan sholat, oh berarti saya harus ikhtiar sholatku. Jangan sampai nggak ikhtiar, wis pasrah pada Allah, kalau ditakdirkan sholat ya sholatlah, begitu. Kalau enggak ya enggak sholatlah aku. Itu berarti nggak tahu posisi ikhtiar. Jadi dibalik perintah ya dan larangan al-awamir wan nawahi itu ada ikhtiar. Nah, kalau seluruh janji-janjinya Allah, kehendak Allah yang di situ Allah langsung, itu wilayah ilahiyah, wilayah Gusti Allah. Ijabah misalnya, wilayah Gusti Allah, jangan kita tentukan saya ijabahmu ya Allah, saya ikhtiari supaya begini Tuhan, ya nggak bisa. Biarlah ijabah ya, tugas kita apa? Di balik perintah doa, ya berdoa kita, ikhtiar kita. Jangan sampai tidak berdoa. Menjalani perintah, menjauhi larangan itu dicintai oleh Allah. Cintanya Allah itu loh yang mahal. Ya. Jadi misalnya kita mau sholat, kenapa ya saya kok mau sholat? Ada cinta di balik perintahmu sholat ini Allah. Bagaimana aku tidak senang menjalankannya? Senang. Yang abot ya hawa nafsu, karena hawa nafsu itu pengen bebas dari beban, itu pasti nafsu. Pengen yang asik-asik aja, pengen jalan keluar paling enak, nggak suka yang pahit-pahit, bebas dari tanggung jawab. Nafsu itu karakternya udah begitu aja, gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor terakhir, wasabru inda sadmatil ula, sabar ketika mendapatkan cobaan, di awal cobaan jeder gitu ya. Itu jangan pusing, sabar dulu, sabar. Perintahnya Allah harus sabar. Dan nggak usah mikir solusinya nanti harus begini di balik sabarku ini. Nggak usah. Nanti baru ketemu sendiri solusinya. Ini artinya apa? Bahwa tadi dari awal ya, taslim, ridho, tafwid, tawakal, sabar, itu rumpun
dari yang menyangga keimanan kita. Pilar-pilar itu. Pilar-pilar itu. Keimanan. Jadi kalau sampai kita nggak ada ini, oh saya baru bisa tawakal, Pak. Saya belum bisa sabar-sabar banget, ya nggak apa-apa. Karena sabar, tawakal itu akan membuahkan sabar. Tawakal, sabar membuahkan ridho. Atau sebaliknya, itu pokoknya 5 itu akan saling mendukung, jangan pernah ditinggalkan. Saya baru bisa ini, ya sudah, siapa tahu besok 2, siapa tahu lusa 3. Itu nanti akan tumbuh dengan sendirinya. Ya, saling memupuk, saling mendukung. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini ya iman yang betul-betul yakin bagaimana menghayati ya maju mundur Gusti Allah. Ya. Maju mundur Gusti Allah. Ini kalau nggak yakin nggak bisa loh kita. Sebab kalau manusia nggak yakin pasti akan mempertanyakan bener nggak sih Tuhan? Nah, begitu. Jangan-jangan nanti begini Tuhan. Ayo kita jenguk lagi. Imanku ini gimana ya sebenarnya? Kok nggak yakin pada Allah? Nah ini, jadi karena itu ketika Anda sholat pun harus yakin. Kalau kita iman kita yakin aku ini ketemu Allah. Harus gitulah. Gak peduli sholat fardu, ya sholat sunnah juga. Aku yakin aku ketemu Engkau Allah. Jadi itu yang disebut khasy'un. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khasyi'in. Berat itu. Kecuali orang-orang yang khusyuk. Siapa? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Orang yang yakin ketemu Tuhannya ketika sholat. Sampai kalau mau sholat aja, nggak yakin ketemu Allah, nanti bisa kusala. Kusala itu apa? Haras-harasen. Mau sholat ini males, mau sholat subuh males. Padahal di Quran disebutkan wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Nah, ketika mau sholat, mau menegakkan sholat, mereka itu males-males. Allah sedang membuat sifat bagi munafikun, orang-orang munafik. Orang munafik itu, jadi munafik itu kan ada munafik diniyah, imaniyah. Itu orang munafik ngomongnya saja saya Islam tapi hatinya kafir. Nah, itu nifaq al-imaniyah. Ada nifaq ibadah. Nifaq ibadah itu ya kelihatannya ibadah, hatinya nggak ibadah. Hatinya kemana-mana, hatinya nggak memandang Allah. Ibadah itu menghadap Allah. Itu nifaq ibadah. Nifaq komunikasi. Alamatul nifaq, tanda-tanda nifaq ada 3 misalnya. Antara lain berdusta ketika bicara. Itu adalah nifaq komunikasi. Berjanji dikhianati. Nifaq komunikasi. Yang paling mengerikan ya nifaq imaniyah. Kalau nifaq taat, orang mudah tobat misalnya. Ya Allah, saya masih belum ikhlas saya tadi beramal ya Allah. Masih nifaq ibadah. Tapi itu gampang tobatnya Mas. Tapi kalau nifaq iman, wah ini bergantung hidayahnya Gusti Allah. Jadi
itu sekalian, semoga bab iman ini membuat kita semakin yakin, karena menurut Ibnu Athaillah Sakandari, awalun nur al-yakin, awal nur itu yakin. Sampean yakin tandanya hati sampean pasti terang, ana nure Gusti Allah. Ya. Jadi nur itu apa ya? Begitu melimpah pada diri seseorang, maka yang muncul dari seseorang itu yakin. Karena apa? Kelihatan. Orang yakin itu kan karena kelihatan semua. Oh, ini baik, ini buruk, ini jelek, ini saya harus begini, ngambil keputusan. Yakin. Bukan keyakinan. Beda lah istilah bahasa. Keyakinan, kalau keyakinan itu akidah. Tapi kalau al-yakin itu kebalikan dari ragu-ragu. Syak, nah, itu kebalikannya yakin. Saya kira demikian Bapak saudara sekalian, ini bab iman. Nanti kita akan dahulu. Beliau berikutnya adalah bab Islam dan bab tauhid. Jadi kalau istilah-istilah di dalam dunia tasawuf itu memang agak unik. Karena ketika para sufi menyebutkan at-tauhid itu biasanya kalau bab tauhid itu ya bab iman kalau di bidang akidah. Tetapi kalau di dunia sufi tauhid itu makom. Jadi diawali dengan tajrid, makom tajrid. Ada makom tafrid, baru makom tauhid. Nah, tajrid Anda tahu semua, menyingkirkan segala hal selain Allah, tak singkirin, biar aku sendiri saja dengan Tuhan. Tajrid itu. Baru ketika Anda sudah istiqomah, hati Anda sendiri dengan Allah, Anda baru masuk tafrid. Nunggal aja dengan Gusti Allah. Baru Anda nanti akan dibuka makom tauhid. Nah ini, maka nanti ada di bab tauhid, ya, dicontohkan misalnya at-tauhidu sirrullah, malahan. Nah, menarik. Tauhid itu sirrullah, rahasia Allah. Tauhid rahasia Allah. Itu artinya apa? Kalau itu rahasia Allah, ya Allah akan menitipkan makom tauhid ini kepada asror sirnya, para hambanya yang dicintai oleh Allah. Sampai sebegitunya Syekh Abdul Hasan. Ya. Jadi saya contohkan saja ya, bahwa tauhid itu sirrullah. Sama dengan al-ikhlasu sirrun min sirri. Nah, kan dalam hadis qudsi, ikhlas itu adalah salah satu rahasiaku. Tauhid juga rahasiaku, kata Allah. Makanya di balik rahasia tauhid ada suratul ikhlas. Ya. Surat al-ikhlas itu surat tauhid. Surat tentang makom tauhid. Sampai disebut suratul ikhlas. Karena segala hal selain Allah khalas, bersih. Bersih. Ikhlas bener. Nggak ada selain Allah.
hanya ahad. Ahad. Itu puncak tauhid. Ya, dulu kalau nggak salah pernah saya sampaikan tentang makom keesaan. Tertinggi itu ahad. Nanti di bawah ahad ada wahdaniyah atau wahdah. Wahdahu la syarikalah. Nah, itu ada makom wahdahu la syarik, wahdah. Di bawahnya masih ada lagi wahid, wahidiyah. Itu makom keesaan paling bawah. Tapi tiga-tiganya nggak pernah bisa berpisah sebenarnya. Itu loh ya. Tiga-tiganya nggak pernah berpisah. Suatu ketika kita pasti akan, Anda mungkin barangkali kepingin berdiskusi tentang marotibul wujud. Nah, saya sudah ada skemanya itu. Martabat wujud. Kenapa ini Ibnu Arabi sampai ada 7, kemudian Al-Jili kok beda sampai 40 struktur wujud, gitu ya. Oh, Ibnu Arabi di kitab ini kan cuma 4 gitu misalnya. Nah, itu perlu ada kajian khusus supaya kita nggak bingung dengan teori wahdatul wujud. Tapi sing penting bukan itu, kan teori saja. Mengamalkan itu yang lebih penting dari segalanya. Itu ilmu itu rambu-rambu saja. Oh, itu begitu toh. Oh ya, aku wis pas. Aku sudah proporsional. Oh, ini memang Gusti Allah ini. Iki duduk makhluk, iki duduk bisikan jin setan nafsu duduk. Bukan. Ini khatrah ilahiyah misalnya. Itu semua namanya rambu-rambu ma'alim. Ya. Demikian Bapak hadirin sekalian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Walafu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.